Halo, ketemu lagi dengan Selusur Budaya Dewan Kesenian Lampung. Saya Iin Zakaria dan hari ini saya sudah kedatangan 3 orang tamu. Tapi ada satu tamu istimewa yang jauh-jauh datang dari California, Amerika Serikat. Ada seorang ibu yang kalau dibilang sudah berusia lanjut bisa, tetapi beliau masih sangat sehat, masih sangat kuat untuk bisa berkeliling, bukan lagi Indonesia tapi keliling dunia kayaknya Ibu Liam ini ya. Nah, ini dia beliau, ini Ibu Liam. Selamat sore Ibu. Terima kasih, selamat sore. Ibu jauh-jauh datang. Kalau di Lampung itu kalau ada orang yang datang itu kita menyambutnya dengan tabi, Ibu. Tabi. Tabe. Di sebelah Ibu ada Bang Iwan Nurdaya Ja'far, seorang budayawan dari Lampung. Dan ini ada seorang penulis cerpen maupun puisi dari Jauza Imani, dan beliau juga ada di Dewan Kesenian Lampung. Ya, kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin saja teman-teman dan kawan-kawan yang ada di luar sana sering menggunakannya, tapi kita kadang-kadang lupa ya dalam penggunaannya. Kadang-kadang bahasa lesapan itu menjadi terlalu banyak, bukan bahasa aslinya. Nah, apakah itu? Saya bacakan aja deh supaya tidak menjadi salah juga ini. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya sastra sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Apa ya hubungannya dengan dalam publishing? Kita kulik. Ibu, saya akan bertanya dengan Ibu Liam dulu. Bu, Ibu sudah berapa lama di Amerika? Saya merantau awal tahun 1960. 1960. Benar. Kenapa bisa ke sana, Bu? Pada saat itu saya penasaran pada banyak hal yang mengusik jati diri saya. Saat itu saya masih umur 20-an ya. 20-an. Berarti sama orang bersama dengan ayah ibu, orang tua ke sana? Tidak, Oh, tidak. Saya merantau bersama suami oke. dan 2 anak. 2 anak Ibu. Ya. Lama tinggal di sana? Ya, saya tidak kembali ke Indonesia hingga tahun 2012. Cukup lama. Tahun 60 sampai 2012. Wow, lama itu, Bu. Lama sekali. Ada kesulitan Ibu untuk kembali atau memang belum punya kesempatan saja untuk kembali ke Indonesia? Tidak. Saya sudah bilang waktu saya merantau, saya itu seperti minggat. Ya, sebab saya tidak betah di Indonesia. Karena saya dibesarkan waktu zaman penjajahan Belanda. Jadi saya dibesarkan dengan pemikiran, sikap, dan bahasa Belanda. Itu hanya yang saya ketahui. Jadi sampai di Amerika pun Ibu masih menggunakan bahasa Belanda? Tidak. Oh, bisa berbahasa Inggris Ibu sudah ini? Ya, karena waktu saya berpendidikan Belanda kan, jadi berarti waktu saya lulus SMA dan saya pilih bagian sastra, sastra Barat. Sastra Barat, oke. Saya tugas akhir dan ujian akhir saya diuji maupun lisan maupun tulis 4 bahasa. Oh, luar biasa. Ibu, sejak kapan Ibu mulai cinta dengan yang namanya sastra? Waktu sekolah. Waktu sekolah masih kecil. Masih ingat nggak, Bu? Karena saya waktu masih kecil, saya sangat amat berbahagia. Ya, saya selalu didongengin. Kalau waktu tidur, saya tidak pernah tidur tanpa dongengan. Tanpa bacaan, begitu. Nah, jadi dari di situ saya mulai pencinta bahasa dan pencinta cerita.
Ya, dan dari di situ saya mulai ingin menjadi pada suatu hari Menjadi seorang penulis. penulis yang terbit. yang diterbitkan Ya, karyanya. ya, begitu. Ibu masih ingat nggak karya pertama Ibu? Karya pertama Ibu, cerpen. Cerpen. Tahun berapa itu? Barangkali itu tahun Di bawah tahun 60 dong berarti kan? ya, Iya kan? ya. Sebab kalau begitu sih saya sering menulis untuk majalah sekolah, begitu ya, dan juga ikut lomba-lomba tulis cerpen, begitu. Oke. Berarti pada masa Ibu sekolah SMA itu ya, Ibu sudah mulai menuliskan karya-karya Ibu, dan itu dalam bahasa Belanda. Belanda. Nah, semua bahasa Belanda. Semua bahasa Ya, Belanda. ya. Tapi penasaran nggak sih kenapa Ibu jadi lancar sekali bahasa Indonesianya ya? Nanti kita klik lagi. Saya mau ke Bang Iwan dulu. Bang. Iya. Abang kan menulis juga sudah sangat lama ya Bang ya. Sejak tahun 77. Saya lahir Bang Iwan sudah menjadi penulis. Zaman SMP. Menurut Abang sendiri, waktu Abang pertama kali menuliskan, itu apakah Abang berpikir soal penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam karyanya Abang, atau hanya menulis saja? Nanti deh persoalan pilihan bahasanya itu, pilihan diksinya itu nanti deh kita pikirin gitu. Atau memang sudah Abang rancang nih? Ya kan setiap penulis itu beda-beda nih Bang ini. Ya, saya mulai punya perhatian atau tercurah perhatian saya terhadap sastra itu mungkin ya pengaruh dari guru bahasa Indonesia saya, Bapak Suyoko. Beliau pengajar bahasa Indonesia, tapi itu sebagai kepala sekolah. Cara mengajar yang menarik. Dulu kan ada buku pegangan kami itu apa namanya, buku judulnya Lagak Ragam bahasa Indonesia. Nah, antara lain dimuatlah puisi gugurnya Rendra. Nah, itu kalau saya terharu kalau membaca puisi itu gitu kan. Nah, kemudian di Bandar Lampung atau Tanjung Rantuluk Pitung waktu itu tidak ada toko buku sastra. Tidak ada, yang ada Bintang 7 di Teluk, ya buku pelajaran-pelajaran begitulah. Iya. Sampai akhirnya karena saya memang bertekad ingin tahu tentang sastra, buku kepala sekolah pun saya di rumahnya saya pinjam. Ini masih ingat saya ada 2 jilid buku puisi dan prosa Jaga Baru dari terbitan angkatan 66 yang disusun oleh Habib Yasin. Balai Pustaka itu ya. Saya dapat wawasan tentang penyair pada angkatan itu kan. Jadi menyerap pada perpustakaan. Iya, perpustakaan saya baca juga, tapi terbatas juga. Terbatas betul. Abang saya sekolah di Jakarta, saya minta kirimlah balada orang-orang tercinta. Itu masih ejaan lama. Iya, benar. Ya kan, tahun 75, 76 gitu. Nah itu. Ya. Jadi soal kalau penulis, saya awalnya puisi. Kalau Ibu kan cerita pendeknya. Saya puisi, saya menulis ya di sekolah juga Bu. Dulu kami nyebutnya mading, majalah dinding gitu ya. Majalah yang kayak tulisan ditempelkan di dinding. Tapi ada penyuntingnya juga, seleksi juga. Ada penyuntingnya, saya lolos seleksi. Tapi saya masih simpan puisi pertama saja itu, ya. Anehnya saya kira ya cukup bermutu lah, nggak norak-norak betul gitu ya. Judulnya monolog. Ya kelas 2 SMA sudah tahu monolog. Gitu ya. Berarti kan inilah ada sesuatu dalam diri saya ya. Sampai sekarang saya tidak lagi menggunakan istilah kata monolog, saya lebih suka kata senandika. Karena sudah ada bahasa Indonesianya. Nah, itu saya kira. Iya, oke Bang. Nanti kita akan kulik lagi soal perkembangan Abang itu di tahun 77-an itu. Ejaan kita sudah bahasa Indonesia yang sekarang ya? Sudah bukan lagi yang ejaan yang disempurnakan ya, bukan lagi yang namanya OE itu ya, U dari OE itu. Berarti belum mengalami ya Bang gitu ya. Oke, kita ke Mbak Nungki. Mbak, ini kan Mbak Nungki kan menulis itu baru bisa dikatakan menjadi penulis itu sejak
sudah menjadi ibu. Betul. Menjadi ibu nih ya. Betul. Adakah adakah kesulitannya Mbak Nungki ya? Kan usia tidak membohongi ya. Usia, bacaan dan lain-lain itu tidak bisa membohongi kita nih di tengah zaman yang sekarang ini. Bagaimana caranya Mbak menyeimbangkan ya? Tentu saja kita ingin tulisan kita dibaca sama generasi sekarang. Tapi persoalan tema, persoalan apa yang mau kita angkat itu kalau kita tidak ingin berjarak dengan generasi saat ini, pasti kita harus pikirin itu. Nah, bagaimana Mbak Nungki kemudian mengkulik-kulik itu di dalam tulisan? Atau tetap kekeh nih, aku maunya yang sejamanku aja deh gitu. Iya, sebelumnya saya mengucapkan selamat datang Ibu. Tapi Ibu. Akhirnya kita bertemu ya untuk pertama kalinya nih dengan Ibu Lian Go. Jadi Mbak In, saya pertama menulis itu sudah ibu-ibu. Waktu itu saya masuk ke kelas menulis Rumah Dunia. Rumah Dunia. Betul. Dengan ini ya. Dengan Mas Golagong. Jadi pada saat saya di Serang, tinggal di sana, saya bergabung dengan Rumah Dunia gitu. Nah, ya yang ibu-ibu cuma saya emang. yang lainnya masih muda-muda. Mahasiswa, pelajar gitu ya. Nah, tapi kenapa saya merasa nggak apa-apa gitu ya, emang nggak boleh ibu-ibu menulis gitu. Ada sih kayaknya ibu-ibu satu lagi, tapi kayaknya beliau nggak meneruskan menulis buku ya, hanya belajar sampai situ saja. Jadi saya pikir karena sebenarnya kalau kecintaan saya dengan puisi, dulu kan saya di awalnya puisi dari kecil itu, kemudian membaca cerpen, zaman-zaman dulu kan musim-musim Anita Cemerlang, majalah Gadis segala macam itu. Iya, zaman dulu tulisan-tulisannya Mas Kev itu ya, cerpen-cerpennya kan. Nah, jadi sudah ada kesenangan dengan dunia sastra itu. Nah, sehingga pada saat saya ada kesempatan, saya resign dulu kan dari kantor. Harus lebih fokus menjadi penulis. Bang, kalau ini beda Bang, dia cari yang lewat nulis. Iya, jadi kebetulan setelah resign dari dunia kerja, saya merasa saya harus kemana? Saya harus kembali gitu ya. Jadi emang kembali ke habitat. Kesenian. Jadi, iya, berkesenian. Nah, kebetulan di Rumah Dunia itu ada media untuk kita bersama-sama berkesenian, kemudian untuk menulis juga. Nah, tulisan pertamanya itu bagaimana tuh cara temanya apa nih? Iya, Apakah ikutan dengan zaman ini anak muda atau jadi puisi yang saya tulis kan waktu itu kita semua ayo berlomba-lomba untuk mau menulis, mau melahirkan buku karya gitu. Jadi di sana itu saya menerbitkan buku berjudul Hujan Kau Selalu Begitu. Wah, romantis banget ya. Nah, tema-temanya itu masih seputar-putar kasih sayang, cinta. Kasih sayang yang abadi ya. Abadi betul. Jadi di anak-anak zaman sekarang juga ada. Salah dua puisi yang ada di situ itu puisi tentang kelahiran dua anak saya, itu juga saya masukkan di situ. Jadi cinta secara umum lah ya, gitu, Hujan Kau Selalu Begitu. Nah, kemudian juga cerpen, akhirnya saya merambah ke cerpen juga. Nah, di Rumah Dunia itu ada kelas nulis juga kan, antologi gitu. Jadi ikut. Waktu itu temanya apa ya? Pokoknya ya masih seputar yang romantis-romantis gitu ya. Jadi pilihan amannya adalah cerita-cerita romantis dan kan remaja. Teman-teman di kelas nulisnya juga waktu itu ya, jadi kayak terbawa suasana kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau kaitannya sama usia, udah ibu-ibu, hambatan kayak rasanya tidak ada lah, karena saya ingat sekali bahwa menulis itu kan juga hak setiap orang ya, mau ibu-ibu, justru kita mau buktikan, hai ibu, hai nulis seru ternyata gitu. Oke, terima kasih Mbak Nungki. Bu Liam, aku balik lagi. Bu, kan ke Amerika, ibu berbahasa Belanda, bahasa Inggris. Apakah bisa berbahasa Indonesia waktu itu? Tidak, sama sekali. Tidak bisa. Kapan ibu mulai berbahasa Indonesia? Tahun 2012. Apa yang memicu ibu untuk belajar bahasa Indonesia? Ya, karena saya waktu itu mulai
Dalang Publishing. Oh. Saya punya penerbit. Nah, Penerbitan ini Ya. didirikan di tahun 2012. Ya. Ya. ya, jadi saya pikir kalau saya memang berniat begitu, Mm-mm. saya harus Bisa tuh. belajar Belajar. bahasa Indonesia. Iya, iya. Karena bagaimana bisa menjadi seorang penerbit Mm-mm. jika tidak paham Dengan bahasa. dengan bahasanya. Dan saya mau menerjemahkan kan karya Indonesia dalam bahasa Inggris. Iya, iya, iya. Nah, jadi bagaimana? Iya, iya. Ya. Artinya dalam publishing itu apakah hanya menerbitkan buku karya-karya teman-teman dari Indonesia? Ya, ya, Oh, khusus. oke. Khusus. Khusus. Itu tujuan dalang, Mm-mm. ya, untuk memperkenalkan, terima kasih, memperkenalkan kebudayaan dan sejarah Indonesia yang sangat amat penting diketahui oleh dunia Iya. dan juga layak karena sejarah kita sangat amat tidak hanya berwarna namun juga sangat amat pedih, Iya. ya. Iya. Nah, dan kebudayaan kita sangat amat kaya. Iya. Tidak ada yang bisa Menyaingi. ya. Iya. Dan itu seluruh dunia harus tahu. Dan saya kira itu wajib Sebagai seorang Indonesia. anak bangsa. Aduh, aku jadi terharu, Ibu. Mau nangis. Bu, artinya tema-tema karya yang akan diterbitkan oleh Dalang Publishing adalah sekitar budaya dan tradisi. Harus berlatar belakang sejarah atau kebudayaan dan ditulis oleh seorang penulis yang berkarya dan bermukim di Indonesia. Nah, nanti terjemahannya itu juga dilakukan oleh seorang penerjemah yang berasal yang bermukim dan berkarya di Indonesia. iya. Begitu. Disunting, akhir suntingan sebelum diterbitkan oleh seorang Amerika. Begitu. Dan saya turun tangan dari permulaan. Dari permulaan Ya. Ibu menjadi pengamatnya ya, yang memilah dan lain-lainnya. Bu, kalau misalnya kan banyak juga anak Indonesia, mungkin saja dia penulis, dia sedang berkuliah S2 atau S3 gitu, diasporanya, ya. Apakah itu juga boleh gitu, meminta untuk dalang baca, mengajukan karyanya kepada Dalang Publishing untuk diterbitkan misalnya? Waktu Ibu bilang diaspora, maksudnya? Maksudku anak-anak yang orang-orang Indonesia yang tinggal di luar. Tidak boleh. Tidak. Meskipun dia misalnya tinggal di luar itu hanya beberapa tahun karena sedang bersekolah. Gitu. Boleh kalau itu begitu. boleh. Ya, boleh. Tapi dia harus kembali lagi ke Indonesia dan bermukim di Indonesia. Ya, itu syarat utama. Utama. Kalau dia tinggal di Inggris kemudian enggak bisa. Rida nggak bisa. Ya, wah. Nah, ini ada di tangan saya ada buku Footprints Tapak Tilas, kumpulan cerpen dalang dari 2012 sampai 2022. 10 tahun itu. Itu saya berterima kasih kepada semua penulis dan penerjemah yang memberikan karyanya dengan sukarela kepada dalang untuk ditayangkan di laman kita. Ya, nah, saya waktu itu tidak membayar mereka satu sen pun, tetapi setelah 10 tahun saya mengajarkan
hari ulang tahun Dalang dengan menerbitkan buku itu, dan di situ ada 49 cerpen. Ya, dari masing-masing saya lupa berapa penulis. 44 penulis bukan? 44 penulis. 49 cerpen. Berarti satu penulis bisa ada yang 2 ya. Ya, ada berapa penerjemah? Berapa penerjemah? Penerjemahnya di sebelah mana ini? Oh, di depan deh. Berapa ini? Kita lihat. Ada, ya. Ada infonya ya. Dan penerjemah itu juga ada di Indonesia ya? Oh ya, Orang-orangnya pasti. Orangnya harus bekerja dan bermukim di Indonesia. Ya. Info penerjemahnya nanti Bu kita berikan kepada teman-teman yang penasaran dengan buku ini. Dan ini berbahasa Indonesia dan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ya. Dan berdampingan. Dwi bahasa. Ya. Jadi orang yang ingin belajar bahasa Indonesia, buku itu bermanfaat. Jika orang ingin belajar bahasa Inggris, buku itu tetap bermanfaat. Jadi pilihannya adalah silakan Anda mau membaca dalam bahasa Indonesianya atau dalam bahasa Inggris. Atau baca dua-duanya dan belajar. Ya. Jadi sekaligus ya Bu. Ya. Ada dalam bahasa asing lain diterjemahkan? Tidak. Baru ada niat Ibu mau menerjemahkan misalnya dalam bahasa Belanda gitu. Nah, kenapa pilihannya bahasa Inggris? Karena itu bahasa kedua saya. Itu bahasa dunia sekarang. Ya. Bahasa Inggris menjadi bahasa dunia. Jika kita pada saat ini tidak mampu paling sedikit mengerti paham. Jika kita baca, kita harus paham apa artinya yang kita baca. Kita tidak paham bahasa Inggris, kita akan Salah. susah. Tetapi dengan berkata begitu, ya, jangan lupa siapakah kamu dan tanah air kamu itu di mana dan apa. Jangan lupa. Begitu saja. Tetap ingat pada akar. Dan yang paling penting, jangan menggunakan bahasa asing untuk pamer. Ya, tidak perlu kamu itu pamer bahwa Saya bisa berpendidikan, ya, atau pernah keluar negeri. Minta ampun, tidak ada gunanya itu. Ini banyak Bu, di Indonesia banyak penggunaan seperti itu. Mungkin bukan dalam karya sastra ya, tetapi di percakapan sehari-hari. Banyak sekali. Dan saya lihat itu adalah dampak yang terburuk dan terbekas dari penjajahan. Ya, jati diri, kepercayaan diri, kebanggaan terhadap jati diri telah terlindas. Dan sekarang ya ada keturunan yang dikatakan zaman now. Waktu ibu pernah tanya ibu pernah bertanya sama seorang mahasiswa, kamu ini coba tolong, ibu betul-betul ingin mengerti kenapa kamu bertindak laku begitu. Aduh ibu, katanya, zaman now. Sekarang kan zaman now. Kan dia bilang begitu. Ibu pusing. Ibu bilang, kamu ini kucing. Dia bengong.
Kok kucing? Iya, ya kan kalau kucing ngau, begitu kan ngau, begitu ya. Kamu kan manusia, ngapain zaman ngau, begitu. Pusing rasanya. Ya, Bang Iwan. Ya. Sejak Bang Iwan menulis karir dari tahun 77-an, kemudian kesini, Bang Iwan kan banyak menerjemahkan, Bang. Tapi berbeda dengan Dalang, sebagai seorang penulis, Abang banyak menerjemahkan karya-karya luar untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sebenarnya secara kenapa sih alasannya? Terus kemudian apakah ada semacam persamaan atau perbedaan secara budaya gitu ya antara pengetahuan yang ada di luar yang Bang Iwan terjemahkan dengan ada kepadanannya dengan Indonesia? Kan semakin banyak kita mengetahui itu, pada akhirnya kan kita menjadi membandingkan mungkin ya Bang, atau melihat itu secara lebih rinci gitu, terperinci. Oke, awal-awal saya menerjemahkan lebih tertarik kepada karya-karya timur ya. Dari peradaban timur, bukan dari barat ya. Saya ya antara lain karya-karya sastra sufi itu kan dari timur ya umumnya ya, atau hasil tulis karya dari orang-orang timur. Ini saya kira ini penting, ini di Indonesia tidak seimbang ya. Misal yang dari universitas negeri atau yang tidak berlatar keagamaan seperti UIN begitu, itu nggak membaca itu ya Bang? Sama sekali nggak tahu mereka gitu ya, dan terlalu bangga dengan barat, ya. Seolah-olah barat penemu ilmu pengetahuan. Iya, ini nonsens, ini harus dilawan, omong kosong ini gitu ya. Misal dari puisi Jalaluddin Rumi, saya ambil contoh ya. Ada tentang dia bicara evolusi. Abad 6 bukan abad 6, lebih muda lagi. Abad 12 ya, abad 12 ya. Kemudian di barat ada Einstein ya, abad 19 ya kan? Bicara soal hal yang sama. Kemudian Big Bang Einstein abad 19 ya. Abad 6 Al-Halab sudah bicara itu melalui tasawuf ya. Tasawuf ini bisa menjadi ilmiah kalau kita kupas, kita kaji gitu ya. Di Amerika tasawuf bisa ketemu dengan fisika kuantum gitu ya. Yang penting otaknya nyampe aja gitu kan. Bahas itu sampai di mana gitu ya. Sudah berpikir. Nah, hal-hal yang seperti ini yang saya lihat itu. Jangan selalu membanggakan barat seperti itu dengan bahasa Inggrisnya gitu. Timur ini sangat kaya ya. Kan dari Yunani kalau kita pelajari filsafat itu masuknya ke Arab, dari Arab baru ke Eropa. Eropa waktu itu zaman kegelapan loh. Abad 14 itu belum ngerti apa-apa dia gitu kan. Timur duluan, Yunani duluan gitu ya. Bahkan kayak Arab tadi ya. Saya sekarang sedang terjemahkan tentang mu'alakat. Mu'alakat ini puisi gantung yang dulu pemenang sayembara dipajang di dinding Ka'bah. Dongengnya seperti itu. Itu karya mu'alakat, kasidah itu. Kasidah bukan rebana yang bukan rebana itu ya, bukan ya. Musik tabok kata orang Betawi, bukan. Kasidah ini satu bentuk puisi, Arab pra-Islam. Rumit betul gitu ya. Matranya. Ada mana? Ya. Ada. Ini lebih kompleks, lebih rumit daripada Yunani. Ada dua karya besar punya Homer, yaitu Iliad dan Odyssey. Tapi kita lebih bangga membaca Odyssey dan Iliad daripada mu'alakat, 7 puisi gantung yang ada di Ka'bah itu. Termasuk orang Islam tuh ya. Karena ketidaktahuan. Tertutup, dia tidak tahu informasi dari timur ini. Kan aneh gitu kan, seperti ibu tadi itu, orang timur, anak mahasiswa tiba-tiba bahkan melafalkan laut juga tidak tepat seperti kucing gitu ya. Ya udahlah, kita tidak usah mengalami kepribadian pecah gitu ya. Sebagai ini ya, nasionalisme harus ada. Sebagai orang timur kita juga harus menjaga bahwa kita mempelajari seluruhnya ya tidak apa-apa, tapi akar kita, basis kita harus tetap kuat. Akar kita itu di timur. Iya, saya kira itu. Jadi abang menemukan gitu ya. Iya, ya yang saya ambil langkah itu.
Ada berapa sekarang Bang sudah terjemahan? Saya tidak pernah menghitung saya berapa. Yang paling Abang suka Saya nulis saja, mengalir aja begitu Nah, ya. yang salah satu peterjemahan Abang yang paling Abang sukai itu sering sekali Iya, Abang bicarakan. awal juga saya nulis banget Khalil Gibran ya, Iya. meskipun beliau di Amerika, tapi kan dia dari Lebanon, Dia dari kan, Lebanon. Betul Timur. Itu buku tuh penerbitnya dulu Bentang Budaya ya, sebelum dia Bentang Budaya diambil oleh Mizan. Itulah aku loh. Ada enam buku Khalil Gibran saya terjemahkan, tapi dipatukan menjadi 4. Itu di atas 10, cetakan ke-10, di atas cetakan ke-10. Air Mata dan Senyuman, Atiar Nasmal itu sampai cetakan 13, Sang Nabi sampai cetakan ke-9 gitu. Dan itu dibaca oleh Bahkan itu menjadi acuan kata orang, kata teman-teman saya, itu terjemahan Bang Iwan lebih bagus Lebih loh bagus. daripada terjemahan yang lain gitu ya. Ya terima kasih kalau berarti kan dihargai Bu ya. Ya. Saya kira itu aja. Saya sudah senang begitu. Khalil Gibran memang orangnya hebat. ya. Kayaknya bagus. Kita ke Mbak Nuki. Mbak, konon katanya ya, tapi itu kenyataan ya, bukan konon katanya. Mbak Nuki adalah salah satu penulis yang ada di dalam buku ini. Bukan di dalam buku itu. Di mana? Nanti akan Nanti akan ada. Berarti aku salah dengar ya. Tapi Mbak Nuki adalah orang yang sudah mengisi laman di dalam publikasi yang akan terbit nanti 15 Juli ya Bu ya. Waduh, penasaran ini. Apa yang Mbak Nuki ceritain? Sepil aja dikit. Apa ya? Kalau sepil itu apa ya? Diberikan apa ya? Kalau itu besarnya. ya dikit-dikit lah, garis Contekannya, contekannya, bocoran. Baik, sebelumnya mau mengucapkan terima kasih ke Ibu Lian karena sudah diberi kesempatan untuk bergabung menulis di Laman Dalang. Ini kesempatan yang sangat berharga sekali buat saya. Terima kasih Ibu. Nah, Yosi, saya yang berterima kasih atas kerja kerasnya kamu. terima kasih. Nah, sebelumnya juga bocoran juga ini kenapa saya bisa-bisanya dengan Ibu. Jadi waktu itu pada saat peluncuran buku ini kan di lewat daring ya, Zoom saya ikut, kemudian saya memperoleh hadiah buku ini dari Ibu karena ada semacam kuis lah ya, memberikan pertanyaan gitu. Saya mendapat hadiah buku ini, terpilih oleh Ibu. Nah, lalu saya diberi kesempatan oleh Ibu. Nah, kemudian saya ngobrol-ngobrol tuh sama Bang Iwan ya Bang. Iya. Bang, saya mau menulis tentang Lampung karena kan memang syaratnya harus tradisi kebudayaan kayak gitu. Ada Bang Iwan dan Rizky. Terima kasih Bang Iwan dan Rizky. Itu juga sumber inspirasi untuk sumber ide, sumber gagasan. Sumber ide, gagasan untuk menulis cerita. Ide juga resapan ya, ilham ya. Ilham ya. Nah, jadi menulis tentang Tapis. Nah, judulnya Tapis Maunyan. Judulnya Tapis Maunyan. Apa cerita Tapis Maunyan? Tunggu nanti di bulan Juli ya. Jadi jangan dibocorkan. Tunggu nanti di bulan Juli terbitan dari Dalang Publishing juga, ya, terbitan Dalang. Itu akan memuat berapa penulis Bu? Apa? Yang terbitan berikut? Oh, belum tahu, tidak ada terbit, belum tidak akan ke buku belum ya, tapi di laman nanti ya. Nah, kita bagaimana bisa membuka laman itu? Alamatnya mesti bagaimana nih teman-temannya? Dalang Publishing at www.dalangpublishing.com, begitu saja. Langsung saja ya, www.dalangpublishing.com. Ya. Simple, sederhana, dan bisa diingat. Oke, teman-teman, membicarakan karya sastra dalam penggunaan bahasa Indonesia di dalamnya, ini sungguh sangat membuat kita jadi tersadar ya bahwa benar seperti kata Ibu Lian tadi, kenapa kita nggak bangga? Kenapa kita tidak bangga, tidak berbangga hati? Bukankah para pendahulu kita di masa-masa
balai pustaka, masa-masa pujangga baru itu menulis dengan bahasa Indonesia yang sangat cantik, dengan kiasan-kiasan yang luar biasa, metafora yang dalam juga, meskipun tidak menggunakan bahasa asing di situ. Saat ini bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa dunia ketika diakui oleh PBB, untuk bisa, berarti kan sebagai orang Indonesia kita punya keabsahan ya. Kalau keabsahan itu apa Bang? Benar, keabsahan ya untuk mengucapkan, menyampaikan ide gagasan kita di dalam sidang PBB menggunakan bahasa Indonesia. Dan yang baik dan benar. Tambah satu lagi, dan indah. Dan indah. Ini sastra ini. Ini sastra. Harus indah. Tidak, benar. Baik, benar dan indah. Baik, benar dan Iya, iya. indah. Berarti bukan indah, bukan kesenian itu. Sastra adalah jalan indahnya bahasa Indonesia. Ya. Sastra adalah jalan indahnya bahasa Indonesia. Termasuk proses penciptaan itu sendiri. Penciptaan karya. Apa? Bukan proses. Apa namanya? Apa ya? Nah, wah bahaya nih, saya juga harus belajar lagi di bahasa Indonesia. Terima kasih Ibu Lian, terima kasih banyak. Sebelum kita tutup, kita mau minta satu ya kata dari Ibu Lian untuk pesan-pesan untuk buat kita. Terima kasih. Saya ingin mengucapkan semboyan dari Badan Bahasa. Saya ada kesempatan untuk ketemu dengan Kepala Badan Bahasa pada perjalanan sekarang ini, ya. Dan saya bilang sama beliau, saya sangat amat mendukung semboyan Badan Bahasa, ya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ya. Nah, saya bilang, tetapi saya sedih sekali jika saya mendengarkan kalimat yang berikut. Orang-orang, pejabat, dan pengajar, bagaimana mereka menyambutnya? Saya berkomitmen. Kepala saya pecah. Baru bilang kita makan bahasa Indonesia. Maka itu saya sekarang minta kalian dimanapun, ya, marilah kita sebagai bangsa Indonesia berbahu untuk menggunakan bahasa Indonesia, itu bahasa Ibu Pertiwi, dengan baik dan benar. Iya. Begitu saja. Terima kasih. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Iya, itu betul. Bang Iwan, Bang? Ya, saya ingin menambahkan dikit aja dalam hal karya sastra, karena tema kita adalah penggunaan bahasa Indonesia, sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Saya ingin menambahkan, kalau Ibu tadi menggariskan tentang baik dan benar, karena ini karya sastra. Urutannya adalah karya sastra, harus juga ditambah tepat dan indah. Ya, berjuang kita mencari diksi itu kan mencari ketepatan. Betul. Dan endingnya harus ada rima segala macam. Akhirnya itu untuk demi keindahan kita berjuang. Pilihan diksi. Saya kira itu. Tapi kalau di karya tulis ilmiah ya silakan aja lah. Alat sebatas baik dan benar gitu. Kita harus lebih plus sebagai sastrawan. Sastra itu jalan indahnya bahasa Indonesia. Benar. Pak Nungki. Iya, baik, berdasarkan pengalaman berjalan bersama dalam publishing, dalam penciptaan karya sastra, saya juga mendapatkan suatu pelajaran tersendiri. Terima kasih Ibu sudah membuat saya semakin kita mencari tahu. Kemudian kita juga kenapa sih gitu kita tidak mencoba menggunakan, kan ada
padanannya itu ada. Jadi akhirnya mencoba untuk terus menggali dan ada bisa ternyata gitu. Ternyata menggunakan bahasa Indonesia di dalam karya itu baik cerita pendek maupun puisi ya, atau novel. Betul. Dengan menggunakan bahasa Indonesia ada juga padanan yang indah itu ya. Udah dapet Dan jadi karya. Udah jadi karya. Walaupun awalnya apa sih gitu ya. Harus bisa dibaca. Harus jadi terus belajar kembali. Ternyata kita memang harus belajar kembali ya. Penulis belajar kembali berbahasa Indonesia yang baik, benar, tepat dan indah. Sebagai seorang sebagai penulis yang berkecimpung di dunia sastra, kayaknya kita memang harus kembali belajar bahasa Indonesia sehingga menjadi benar, baik, tepat dan terakhir indah. Terima kasih semuanya sudah menonton siniar kami. Ini harus diganti nih, bukan paket. Siniar kami kali ini Selusur Budaya dari Dewan Kesenian Lampung. Saya In Zakaria pamit undur diri. Dadah. Tapi pun.